Ini kan kata gue ini nggak normal ya. Perasaan gue udah ada. Di apa ya? Gua hapus-hapusin dulu sih ininya, outliernya. Ini apa nih? Oh, ini yang kemarin. Oke. Ini coba kita lihat dulu outliernya ada di mana. Nah, jadi setelah gua anuin, ternyata outliernya itu ada, kalau kan gua kan yang nomor 1A itu kan mau nguji pengaruh gaji awal terhadap gaji akhir, misalkan kan gitu ya. Nah, setelah gua masukin variabel X-nya gaji awal dan variabel Y-nya gaji akhir, ternyata ada outlier nih sebesar berapa data ya ini ya? Sebesar 14 data. Nah, udah kan. Terus habis itu gua hapus nih sampai kehapus sebesar 40 sebesar 14 data kan. Nah, coba kita olah ke Stata deh. Bentar. File, import, Excel spreadsheet. Mana ya? Bentar ya. Oke, kita lihat ada yang merah nggak? Nggak. Oke. Terus habis itu gue mau uji normalitas dulu. Variabelnya gaji awal sama gaji akhir misalkan. Nah, lihat kan setelah gua hapus, ini kan awalnya 474 data. Nah, ini 0, apa? Setelah gua hapus 14 data, outlier ini jadi tetap 0,0, nggak normal gitu. Nah, coba ya lagi. Sa, kalau Hmm, variabel lain, Sa? coba variabel lain ya. Variabel lainnya itu yang variabel yang kalau jujur kalau misalkan variabel lain gue masih belum nyari outliernya, apa mau yang sebelum outlier? Yang sebelum outliernya dihapus. Yang sebelum aja, yang sebelum. Yang belum diapa-apain. Coba ya, berarti gue impor ulang berarti jatuhnya. Udah kan ya? Oke, ini ada 474 bener. Itu sih bener ya. Udah. Statistik. Mana sih? Iya bener. Distributional. Ini sekalian banyak aja ya variabelnya. Misalkan mau variabel apa? Age, educational Iya umur. level, sama apa lagi ya? Work ya? Iya Work. pengalaman kerja, boleh. Heeh. Coba kita lihat. Tuh, pada 0,00 semua. Oh, iya. Yang tadi 0,0 itu udah dipotong ya? Udah di trim? Iya, udah di trim. Tapi itu berdasarkan variabel gaji awal sama gaji akhir. Iya, Jawa nggak aja. Nah, sekarang coba gua pakai apa ya? Caranya tuh ada yang namanya Windsor. Windsor. Gue lupa ininya apa.
komennya. Oke, jadi Windsor itu tuh intinya data outliernya itu diganti gitu. Oke, misalkan di sini Windsor 2, komennya Windsor 2, nama variabel yang mau di ini misalkan apa? Solaris beginning, ya kan? Terus habis itu koma lagi, ntar ya, bisa nggak nih? Cuts. Terus habis itu ininya yang mau dihapus berapa persen? Misalkan gua maunya 5%. 5% berarti sisanya 95, mau nggak ini? Nah, berhasil kan? Terus habis itu sekarang salaries ending. So now. Nah, bisa dilihat ya kalau misalkan ini ada variabel baru salaries beginning sama salaries now yang udah di Windsor. Nah, sekarang coba kita eh, coba lagi normality testnya. Shapiro Wilk ini, nah masih nggak normal. Salah masukin variabel, sorry. Shapiro Wilk. Ini berarti yang ini yang udah di Windsor sama yang udah di Windsor. Oh, tetap nggak mau. Tetap 0,0 gitu. Hmm, Itu berarti harus lebih dari 0,0 ya angkanya. Kalau itu 0,05. Tergantung ini sih, tergantung apa? Tergantung apa sih itu namanya? Alpha yang kita gunain, signifikansi yang kita gunain. Kan gua kan pakai 0,05 nih. Berarti ya gua harus ininya harus lebih dari 0,05 supaya dia tuh normal. oh lebih dari Mm-mm, alfanya. mm-mm. Tugas ini ada kelas lain nggak Entah. sih? Nah, nggak tahu gua, Pi. Nih coba gua transform nih sekarang pakai logaritma natural nih. Nah, kalau misalkan masalah datanya itu emang salah atau enggak sih gua nggak tahu ya. Nih, misalkan gua nemu di Google harus ditransformasi katanya, coba deh. Generate variabel baru. Variabel barunya berarti apa misalkan? Solve now. Ya, Hun, lu mau ngomong apa tadi? Lu tadi nanya masalah itu ya, datanya salah atau gimana ya, Hun? Iya, kalau masalah data salahnya atau enggak, itu nggak tahu. Gen, eh, generate apa variabel baru yang pengen kita ini, yang pengen kita create itu apa? Misalkan salaries beginning, hmm, log misalkan. Terus ini sama pakai sama dengan kah? Log variabel lamanya salback. Mau nggak ya? Ke create variabel baru nggak? Oke, bagus. Nah, sekarang kita yang variabel yang lama apa? Gaji yang sekarangnya salnel log salnel. Oke,
Nah, sekarang coba kita uji normalitas lagi. Sapiro Wilk. Hmm, tetap nggak mau, guys. Gimana ya? Coba variabel lain deh ya. Variabel lain tuh misal age. Oke, kita uji normalitas lagi untuk variabel age. Ini baru gua Windsor ya. Tetap gak berhasil. Coba kalau gua logaritmain sekarang. Sekarang lagi tetap nggak mau. Aduh, udah berapa variabel tuh udah kita transform noh. Coba lagi deh, variabel apa lagi? Misalkan variabel, enggak dulu deh, Windsor dulu, Windsor. Windsor mana ya? Komen Windsor. Oh ini, misalkan work. Nggak mau. Oh, enggak. Eh, oh, salah. Sorry. Eh, nah. Oke, terus habis itu kita normality test lagi. Hmm, nih, tuh, kata gua mau. Udah gua Windsor, coba kalau misalkan gua logaritmain lagi. Hmm, oh, typo sepertinya. 24 missing values generated. Masa? Enggak. Coba lagi. Tetap gak mau. Udah berapa variabel tuh? Udah kita logaritmain, udah kita anuin. Jadi gimana? Gue udah berputus asa ini. Kelas lain tuh siapa ya, Pi? Yang diajar Bu Ranti? Jujur gue nggak tahu dah. Kalau kelasnya Galih, enggak. Soalnya dia beda dosen. Belum dikasih. Padahal dia udah TM 15 loh. Saya mau nanya, Sal.
Lu di kamar mandi ya? Udah Kenapa? kan? Lu di kamar mandi. Enggak, Kok gemak? emang ruangannya kecil. Oh, iya kenapa? Bentar, bentar, bentar. Eh, jelas. Kita ininya udah apa aja sih? Anjir. Seks nggak usah lah ya. H udah tadi. Work, H sama work udah kan. Lock, work, lock. Pertanyaannya apa sih? Tingkat pendidikan. Hmm? Iya, soalnya Bu Ranti kemarin nge-mention uji asumsi klasik dulu. Sedengar gua ya. Gini, Sa, Nah, kalau kan emang harus uji asumsi klasik dulu. mm-mm. Tapi kalau itu yang nggak normal tetap bisa lanjut kan sebenarnya. Bisa sih. Kalau sebenarnya tuh kalau uji normalitas itu tuh sebenarnya boleh di skip, tapi lu harus memberikan referensi kenapa harus di skip gitu. Referensi apa alasannya gitu. Iya, referensi apa siapa yang mengatakan kalau misalkan uji normalitas itu di skip, boleh di skip. Apakah dari misalkan Sugiono kah yang ngatain atau dari jurnal kah? Dari Sari, saya pribadi. Ini ya udah nggak usah di skip tapi bilang aja kalau nggak normal gitu boleh gak? Nah, itu nggak tahu ya. Berhenti lah. Anjir, anjir. Coba lah uji yang lain, Sa. Uji asumsi klasik yang lain. Apa nih? Misalkan Uji asumsi klasik semuanya apa tiga doang apa berapa? gini, sebenarnya kalau uji asumsi klasik, kalau misalkan dua variabel, itu berarti harus uji heteroskedastisitas sama uji eh, Linear. normalitas. Normalitas. Heeh. Kalau misalkan uji apa multikolinearitas untuk dua variabel enggak. Kenapa? Karena uji multikolinearitas itu digunakan untuk menguji apakah variabel X yang satu mempengaruhi variabel X yang lain. Sedangkan kalau yang linear sederhana itu kan dia cuma satu variabel X, jadi apa yang mau diuji itu kan. Kalau uji korelasi, autokorelasi enggak, karena itu buat data yang time series gitu. Tapi untuk yang linear berganda itu harus uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, sama uji normalitas yang itunya nggak usah, yang autokorelasi itu. Coba uji yang lain ya. Uji apa misalkan linear berganda, misalkan multikolinearitas. Gimana cara multikolinearitas di sini? Gue lupa deh. Itu apaan? Itu apa ya? Buat apa dah? Hmm, uji normalitas yang lain ya? Coba dah.
Bentar. Typo. Nah, ini apa hasilnya? Terus ini gimana? Wah, tadi perasaan muncul grafik deh. Coba lagi deh. Ini muncul grafiknya nih. Tapi kalau dilihat-lihat emang ini sih. Kalau umur ya misalkan, tuh lihat dah. Ada yang tinggi, terus rendah lagi. Itu. Itu buat apaan? Ini buat ngelihat frekuensi datanya. Ini umur 30, Oh, ini umur 30, ini tinggi sendiri nih. Lihat dah. iya. Coba lagi uji yang lain. Norm H. Nah, ini apa nih? Ini ada outlier ya di sini. Coba yang lain deh. SKTS H. Oh, skewness kurtosis. Ini gue udah nyoba sih kemarin. Ini tetap aja 0,00. Coba kalau misalkan pakai yang statistik deskriptif deh. Summary statistik. Misalkan gua mau display additional statistik. Kita lihat skewness sama kurtosisnya berapa. Ini 0,86. Sebenarnya normal sih kalau untuk H tuh, tapi kenapa di ininya nggak normal ya? Skewness-nya kan 0,86. Syarat skewness tuh kalau nggak salah harus mendekati 0 atau berapa gitu. Bentar ya, gue cari dulu. Skewness yang baik. Mendekati angka 0. Ini kan 0,86. Bagus berarti kan. Kalau kurtosis yang baik. 3. 3 ya? Ini 2,4. Bagus nggak ya ini? Tahu deh. Jadi gitu. Oh iya, lupa record anjir. Ada yang mau record nggak? Nah, gimana ya? Nggak bisa record gua. Jadi gimana ya ini supaya normal? Ntar deh, gua share screen ulang. Error lagi. Coba gue uji yang lain dulu deh. Di sini, bentar. Gua pakai yang C. Kenapa, Pi?
Nah, nggak tahu deh ya. Disable sih kok recordnya. Ya Ganti kan? ini kan. Kalau ganti itu emang ngaruh ya, ganti link. Nah, gimana caranya? Multikoliniaritas ya. Oke. Oke, kita cari regresinya dulu. Hmm, meningkatkan pengalaman kerja tingkat pendidikan. Oke. Summaries, distribution. Gua pakai yang salaries ending aja. Terus ini educational level sama work. Oke, udah dapat. Terus masukin. Hmm, nah, masukin ini aja deh. Masukin komen aja. Sampai. Oke, ini keluar ya hasilnya. Jika nilai VIF kurang dari 10, maka model bebas dari multikoliniaritas. Kurang dari 10. Jika 1/VIF, jika nilai toleransinya kurang dari 0, lebih dari. Ya, ini mah ada multikoliniaritas aja. Si gila nama gue. Itu yang fifth. Itu buat apa sih? Itu lihat dah, kalau misalkan VIF-nya kurang dari 10, berarti dia nggak ada multikoliniaritas. Yang mana yang dilihat yang 18 itu? Ini Oh, yang 27. 27. Educational level sama work. Bener kan? Iya benar. Ini 24, ini 1, ini yang work ben oke, nggak ada. Tapi yang educational levelnya 24 sekian. Terus nilai 1/VIF-nya harus lebih dari 0,1. Ini 0,03, ini 0,04, ini 0, ini bebas nih, ini yang work bebas, tapi yang educational levelnya nggak bebas multikolonialitas. Ya Allah ya Rabbi. Nggak tahu deh, ini diapain ya kalau ada ini ya? Iya, di, disabled kan di Google Meet-nya. Ya ampun, masa ya dihapus variabelnya? Itu yang nomor 3 ya. Mm-mm.
Gabungkan variabel. Anda dapat menjumlahkan atau mencari rata-rata dari dua atau lebih variabel independen yang saling tumpang tindih untuk menjadi satu variabel gabungan yang baru. Ya berarti itu jadi regresi linear sederhana dong jadinya. Tambah sampel, ya Allah. Transformasi data. Coba kalau gua transform deh. Ini udah gua transform belum ya? Yang educational level belum ya? Hmm. Terus, iya aku. Heeh. Mm-mm. Mm. Tapi itu tetap bisa lanjut kalau kayak gitu. Pada lanjut aja. Yang asumsi klasik yang lainnya nggak usah berarti. Yang regresi ya berarti ya, bener ya. Ya udah. Kalau regresi mah gampang berarti. Berarti lo mau uji apa misalkan? Misalkan nomor satu nih, nomor satu yang A, summary, oh ini regression, terus salaries beginning misalkan. Oh gini. Wait. Set. Nah, keluarkan hasil regresinya. Variabel X-nya misalkan salaries beginning. So- eh, kayaknya gue kebalik nggak sih? Enggak ya? Wait. Iya bener deh. Misalkan gue pengen menguji pengaruh gaji yang awal terhadap gaji akhir. Nih, hasilnya ini. Didapatkan hasil persamaan regresinya itu 771. 771 plus 1,9 X. Yang artinya, kalau misalkan arti dari 771, artinya itu adalah ketika variabel salaris begininya itu bernilai 0, maka variabel X-nya hasil dari variabel Y-nya alias si salaris ending-nya itu sebesar 771. Sedangkan koefisien dari X-nya alias si salaris begininya menunjukkan bahwa ketika ada peningkatan sebesar 1 di variabel beginning, maka akan meningkatkan variabel salaris ending sebesar 1,90. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Bebas. Tapi yang pasti harus ada persamaan regresinya. Nah, terus habis itu ada R squared. R squared itu adalah 0,77. Yang artinya variabel X itu eh, dijelaskan oleh variabel Y sebesar 77%. Sisanya yang sebesar 23% itu dijelaskan oleh variabel lain. Nah, kalau mau mencari korelasi, itu caranya gimana? Ya, Diakarin. diakarin, benar. Berarti akar dari 0,77 berapa, guys? 0,87. Berarti variabel X mempengaruhi variabel Y itu sangat kuat. Gitu. Terus menguji hipotesis misalkan, dilihat aja nih dari probability-nya 0,00 diuji F dan uji T-nya 0,00. Berarti variabel X itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Gitu. Bikin hipotesis juga berarti ya? Berarti buat hipotesis dulu tuh. H0-nya apa, H1-nya apa. Gitu.
Berarti benar ya, nggak usah pakai uji asumsi klasik ya. Ya udah, benar ya, kompak ya. Oke. Langsung regresi nih. Heeh. Oke, kasih tahu Pi. Ya, gua pengen menguji salaris beginning terhadap salaris ending. Dah gitu aja, dengan regresi linear sederhana. Lu terserah tuh nomor 1A pakai apa, mau menguji apa terserah, suka-suka lu. Nomor 2 sih sama aja. Nih, misalkan umur terhadap gaji pegawai misalkan. Oke. Di sini linear regression, age, salah ya? Oh, Age-nya di independen nggak sih, Sa? iya, iya harus gini. Oh ya, yang tadi berarti kebalik tuh. Ya udahlah, bodoh. Yang penting kalian paham kan ya? Ya udah, Jadi, yang tadi dibalik aja. mm-mm. Oke, di sini salaris now, berarti di sini age. Nah, pantesan tadi kok aneh gitu. Iya, boleh. Nih, dapat nih. Coba baca, ada yang bisa baca nggak? Sini aku baca, Tes, sabar. tes. Ya, Pi, Sabar, Ya, sabar. tes Gue lupa doang nih. yang perlu Hmm. dibahas. Angkanya yang mana sih, Bu? Kenapa? Nih, angka yang harus diperhatiin untuk membuat persamaan regresi. Nih, Koefisien kan? heeh. Nah, coba baca buat persamaan regresinya apa? Persamaan regresinya. Mm-mm. Kan itu udah Mana sih? konstan. Ini loh. Nih, yang koefisien nih. Iya sama dengan Mm-mm. gue takut salah. 6, Ih. itu yang bawah yang 16,911 Heeh. ditambah Heeh. berarti X-nya itu yang atasnya, Heeh. yang minus. Oh, minus boleh, Sa? Boleh. Berarti dia Minus variabel 84. semakin dia itu apa? Semakin variabel x-nya itu meningkat, maka variabel y-nya akan turun. Itu aja sih kalau minus tuh artinya. Berarti apa bahasanya? Tidak sejalan, apa sih bahasanya? Tidak tidak berbanding lurus. Ya, tidak berbanding lurus. Mm-mm. Nah, artinya apa nih, Nip? Arti dari 16911 minus 84 itu artinya apa, Nip? Artinya, Artinya adalah yaitu. gue sambil baca laporan lu, sabar. Hmm. 16 tuh yang mana sih? Artinya jika nilai koefisien variabel X sebesar minus 84, Mm-mm. nah berarti dia menunjukkan bahwa bener gak? Setiap adanya peningkatan kenaikan harga bahan baku, maka Bahan baku, kok bahan baku sih? Apa itu tadi? Gaji sama umur. apa? Kalau gaji sama umur, Mm-mm. peningkatan umur apa peningkatan gaji berarti? Peningkatan umur sebesar 1, Peningkatan umur sebesar 1, maka karena ini tidak berbanding lurus, maka akan menurunkan. nah ya maka akan menurunkan Mm-mm. gaji sebesar segitu juga, minus 84. Ya, betul. Kalau yang 16911 ini apa nih? Yang mana? Nih, Nah, kalau yang itu nilai konstansa sebesar 6 berapa tuh? 16. Ya 16 bla 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 bla. Mm-mm. Menunjukkan bahwa eh,
jika kenaikan umur. Gue gak ngerti bacanya. Sabar. Nih, ketika si umurnya itu sebesar 0, maka Iya. si Naik. gajinya adalah 16.911 gitu. Coba aja masukin nilai X-nya 0. Benar nggak 16.911? Benar lah. Gitu. Oke, paham? Paham ya? Oh. Ntar gue mau ngeliat korelasinya, soalnya dia negatif. PW Core tuh apa ya ininya komennya? Turun gajinya, bener. Itu artinya. Gitu. PW Core. Oh iya bener. Minus 0,14. Minus ya korelasinya. Gitu. Nah, sekarang yang R squared. Yang R squared itu R squared-nya kan sebesar 2% ya berarti ya. Berarti variabel umur itu dijelaskan oleh variabel apa? Gaji itu variabel gaji dijelaskan oleh variabel umur itu sebesar 2%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 98%-nya. Gitu. Terus habis itu korelasinya berapa? Ya akarin aja 0,02. Atau kalau lu mau lebih make sure lagi, lu masukin tuh tadi komen PW Core, terus masukin variabel yang lu mau uji, misalkan age sama cell-nya. Masukin ketemu ininya nih, korelasinya 14% minus. Oke, paham? Gimana ulang-ulang yang korelasi dari mana angkanya? Nih, lu masukin apa komen PW Core, Iya. terus masukin variabel age sama cell-nya. Keluar 0,14 minus. Itu hasil diakarin berarti. Coba aja akar dari 0,02 berapa? Benar nggak? 0,02. Benar kan? 14. Ya, Tapi walaupun nggak belakang minus. komanya. Gini, minus kali minus ketemunya apa nih? Min kali min, lompat dia. Min Ya, kali min. 0, tetap plus kan? Walaupun Iya, dia iya. itu, si korelasinya itu minus, tapi kan R squared-nya tetap plus. Ya kan? Gitu. Oh, iya, 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 iya. Ya kan? Ya nggak? Min Hmm, 0,14 kali min 0,14 kan hasilnya tetap 0,02. Karena hmm. R kuadrat tuh didapat dari R yang dikuadratin. Korelasi yang dikuadratin. Berarti korelasi dapat dari akar R square itu. Mm-mm. Oke. Terus apa lagi? Tapi nanti ditulisnya pakai minus apa enggak ya? Pakai minus dong. Minus. Biar jelas itu arahnya negatif kah atau positif kah, berlawanan arah gitu. Terus habis itu apa lagi? Sekarang ke nomor 3 ya. Pengalaman kerja tingkat pendidikan. Oke. Nah, sekarang kita udah masuk ke yang berganda ya. Hmm, pengalaman kerja tingkat pendidikan. Work sama educational level. Ada asalnya. Oke, nih ya, ada dua variabel nih. Ada dua variabel X, work sama educational level, sehingga persamaan regresinya untuk konstantanya itu minus 83, 391,586
Terus ditambah dengan 1608X ditambah 57,95X2. Karena dia berganda. Jadi ada X1 sama X2. Gitu. Untuk cara bacanya sama aja sih kayak ini. Kayak yang ini, misalkan ketika variabel work sama educational level sebesar 0, maka akan menghasilkan gaji sebesar min 8391,586 gitu. Kalau untuk work misalkan 57,95, berarti ketika variabel work itu naik sebesar 1, maka akan menghasilkan gaji sebesar 57,95 gitu. Oke, nah terus habis itu di sini ada ya kenapa? Berarti itu yang cons itu Y ya, buat nilai Y. Cons itu konstantanya, Pi. Tadi yang persamaan X1, X2 itu? Nah, persamaannya itu berarti Y sama dengan min 8391 ditambah 57,95X1 tambah 1608X2. Gitu. Y ditambah Y sama, berapa tadi? Y sama dengan min 8391 ditambah tambah X1-nya 57, iya, X1, X2. X1 tambah X2. Cons itu koefisien. Cons itu ininya, konstantanya, Pi. Oh, cons. Berarti Y tambah konstanta, Y sama dengan konstanta tambah X1 tambah X2 gitu. Benar. Konstanta ini maksudnya apa? Kenapa dia di Salnau itu? Jadi bacanya dari gimana? Kenapa? Enggak, keterkaitannya sama Salnau. Oke, konstanta tuh sama koefisien kan itu di kotak koefisien ya, ke bawah. Yang ini kan, yang 8391 ini maksud lo? Iya, iya. Maksudnya adalah ketika work-nya itu sebesar 0 dan educational level-nya sebesar 0, maka gajinya akan sebesar min 8391, Pi. Paham nggak? Ya nggak? Bingung ya? Ya 0. Belum Nih. sih, bentar. Nih gua sebenarnya ini matematika sederhana, guys. Bentar ya, gua misal. Coret-coretan saya coret-coretan. Nah. Wait ya. Kok nggak bisa nih? Tadi ininya berapa? Y sama dengan ya kegedean. Minus 84. Min 8391. 91. Ini minus ya? Iya. Ditambah. Tambah work berapa tuh worknya? 57,95. X1 ditambah 1608 X2. Ini adalah X2. Nah, ketika misalkan kita masukin nilai X1 sama X2-nya sama dengan 0, tambah 57,95 kali 0, ditambah 1608, ya, misalkan kali 0, maka ini akan menghasilkan min 8391. Benar nggak? Oh, ngerti. Iya, benar. Ya kan? Berarti ini 0, sisa min 8 ini ya? Gitu. Berarti kalau dia naik 1 beda lagi. Kalau misalkan nih dia naik 1, misalkan X1, misalkan variabel, nah makanya ini ada konstanta X1 sama X2.
kalau misalkan konstanta X1 itu misalkan 57,95 ya. Berarti ketika nilai X1-nya itu, nilai variabel misalkan H-nya itu naik 1, maka akan meningkatkan gaji sebesar 57,95. Gitu. Oh, berarti dia setiap ada kenaikan ini, kenaikan X1 nih, kenaikan X1 akan ngaruh ke konstantanya sebesar ini, sebesar Akan ngaruh ke 5795. iya 57,95 Oh, paham, gitu. saya paham. Oke. Tapi tolong Ya koreksi ya udah. guys, soalnya gue udah lama juga nggak utak-atik regresi. Baru Ini kemarin lebih saya. Iya gue lupa lagi. Iya ini bener, gue lihat laporannya benar-benar. Gitu. Kalau X2 itu ketika dia X2 itu apa sih? Variabel apa sih? Pendidikan. Nah, ketika level pendidikannya naik 1, maka akan menaikkan gaji sebesar 16,08 gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu. Nah, terus habis itu di sini ada R squared kayak biasa 0,44. Berarti di sini apanya? Korelasinya akar dari 0,44. Terus habis itu ada uji F sama uji T. Nah, ini yang harus kalian perhatiin nih. Uji F itu digunakan untuk apakah apakah kedua variabel X itu bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Kita bisa lihat di sini ada 0,00, ya kan? Berarti artinya adalah variabel X1 dan variabel X2 bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Oke. Terus habis itu di sini ada di sini ada uji T. Uji T itu digunakan secara individu-individu. Dan kalau misalkan uji F itu kan secara ini ya, secara bersama-sama. Tapi kalau uji T itu secara individu. Misal, apakah work berpengaruh terhadap salaris beginning? Apakah educational level berpengaruh terhadap salaris beginning? gaji. Nah, dilihatlah dari sini 0,03 sama 0,00. Artinya apa? Artinya variabel work itu berpengaruh signifikan terhadap variabel salaries beginning dan variabel educational level itu berpengaruh signifikan terhadap variabel salaries beginning. Gitu. Berarti Jadi yang P, bentar. Yang P ini buat satu ya, variabel. ya yang T satu-satu, Yang F dia bareng-bareng bersama-sama, tuh. bareng-bareng. Gitu. Udah sih Tapi itu. pasti ada kondisi di mana bisa kan ya? Bisa kan ini kondisinya sama-sama ya kalau bisa dilihat. Kan saling berpengaruh kedua-duanya. Tapi kalau misalnya ada satu doang gitu bisa kan, Sa? Misalnya Satu doang yang misalnya nggak berpengaruh. pengalaman kerjanya yang berpengaruh doang. Iya. Bisa sih, bisa kayak gitu. Bisa aja. Udah paham. Udah sih paling gitu doang ya untuk ini. Tadi yang nomor 2 juga perlu ini kan, Sa? Yang uji F, uji T-nya. Yang nomor 2 yang AI literasi. Enggak itu yang B, A sama B. Oh iya. Tapi kan karena kebetulan uji F sama uji T-nya itu sama aja. Iya, karena dia cuma satu variabel. Jadi berarti buat hasil berarti jawab. ngomong Pi. Ya kenapa Pi? Ya lah pada diem-dieman. Mau ngomong Pi? Dulu.
Sorry dah potong lagi. Lah. Enggak, gue cuman mau ini mau mastiin berarti buat hasil dari apa regresinya angka-angkanya berarti yang apa sih yang di kolom koefisien itu satu yang harus dijelasin ya kan. Ya, terus si Anip keluar. Raffi dulu mungkin mau ngomong apa, Pi? Berarti untuk jawab soal 1, 2, 3 itu wajib nulis keluar jangkrik. Persamaan ya, Sa? Iya, tulis persamaannya. Persamaan regresinya harus ditulis. Harus. Jadi gitu loh. Udah itu doang, Sa. Tapi gini, kalau misalkan kalian persamaan regresinya, kalau misalkan kalian persamaan regresinya itu misalkan cuma pakai Y sama dengan X1, X2, itu kalian harus kasih keterangan ya di bawahnya. Misalkan Y itu variabel apa, X1 variabel apa, X2 variabel apa gitu ya. Kasih keterangan di bawahnya. Itu aja sih paling. Oke, Sa. Oke. Nip mau ngomong apa, Nip? Nip udah ya? Udah ya? Tadi tiba-tiba keluar, udah dia berarti itu doang kan, yang koefisien, yang uji T sama uji F sama R square-nya. Iya. Udah itu aja. Tidak ada uji asumsi klasik ya guys, berarti udah skip ya berarti. Terus sama kasih keterangan dulu buat gajinya kita ngambil gaji awal apa gaji akhir gitu kan. Terus ya udah sih itu dah. Hunafa aman gak Hunafa? Oke. Udah sih itu doang ya. Yang nomor AI literasi belum gua ulik-ulik lagi nih. Kita harus download aplikasi lagi berarti ya? Iya. Bisa nggak sih di Stata? Kan dia kan berarti variabel X sama variabel Y-nya kan ada indikator-indikator gitu kan. Emang bisa ya? Kalau di Stata nggak tahu nih, belum gua coba. Udah sih itu aja. Udah ya guys, mungkin boleh live ya. Makasih.